Salam Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita akan beribadah melalui ibadah Rabu. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini kami mengucap syukur terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari. Malam ini Tuhan kami akan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, agar kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Ibu Bapak, kita akan memuji Tuhan melalui lagu Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan sebuah lagu, Ku Yakin. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Ku menjaga. Ku kuat kalau Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kesempatan yang baik buat kami untuk kembali lagi beribadah di tengah minggu ini dalam ibadah jam doa Rabu. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon hikmat pengertian dari Tuhan supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini, ada hal yang menarik, yaitu ayat yang ke-30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Hanya satu ayat saja menjelaskan mengenai Sarai itu mandul, tidak punya anak. Di tengah-tengah Alkitab menjelaskan tentang keluarga dari Terah. Tiba-tiba muncul ayat, sepenggal ayat saja, satu kalimat, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Nah, ketika saya merenungkan mengapa kok ayat ini terjadi, ya, ayat ini kok ada di Alkitab, saya merenung-renungkan, ternyata dari ayat ini kita tahu bahwa sebuah hal yang mustahil itu bisa menjadi tidak mustahil bagi Allah. Mengapa demikian? Karena begini,
Ketika ada kata-kata Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak, ini adalah sebuah vonis bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai anak. Padahal waktu itu Sarai masih hidup. Jadi paling tidak orang-orang ya jangan mengatakan tidak punya anak, belum punya anak ya. Biasanya budaya Indonesia kan begitu ya, belum punya anak, karena masih memiliki harapan untuk mempunyai anak. Tetapi kalau sudah divonis mandul dan tidak punya anak, berarti ini sebuah batasan bahwa Sarai memang tidak akan mungkin pernah mempunyai anak. Nah, dari sini Alkitab menunjukkan bahwa Sarai, keluarga istri dari Abram, itu memiliki aib karena tidak mempunyai anak adalah sesuatu yang memalukan. Ini aib, tidak bisa menurunkan keturunan dari seorang laki-laki. Sampai Sarai akhirnya menawarkan Abram untuk menikah dengan Hagar. Itu karena betapa dia merasa malu sebagai seorang perempuan yang tidak bisa menurunkan keturunan untuk suaminya. Nah, ini adalah sebuah vonis di mana Sarah tidak akan mungkin pernah punya anak. Lah, mengapa ayat ini sampai muncul? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu berangkat dari sesuatu yang mustahil, dan Tuhan akan membuat tidak mustahil. Tuhan ingin menceritakan bahwa janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu digenapi dan pasti akan terlaksana. Kalau kita melihat akhirnya Sarai punya anak juga. Kalau kita melihat di pasal yang ke-21 di sana Abraham ya, di ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Berkatalah Sarai, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, ini adalah sebuah karya yang dibuat oleh Tuhan. Berangkat dari sebuah kemustahilan. Terus kemudian Allah berjanji, dan janji itu diyakini, diimani, akhirnya menjadi sebuah ketidakmustahilan. Tuhan sanggup membuat yang mustahil itu menjadi mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu bisa. Pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita perlu bersandar kepada janji Allah yang ya dan amin. Pasti, tidak ada moga-moga. Janji Allah pasti. Sesuatu yang mustahil bagi Tuhan itu tidak mustahil. Kalau kita melihat hidup kita ini mustahil nggak? Mustahil. Kita hidup di dunia ini karena Tuhan, anugerah Tuhan. Mustahil kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku hidup dong, hidupkan, nggak mungkin. Atau kita pesan, aku mau lahir di dunia tapi nanti ya tahun 2020 saja. Nggak bisa. Nah, ini semua adalah sesuatu yang dikerjakan Tuhan yang mungkin bagi kita. Tanpa Tuhan tidak mungkin. Terus keselamatan kita selamat itu tidak mungkin, karena kita tidak mungkin bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, dengan ibadah kita, dan apa yang kita lakukan itu mustahil bisa menyelamatkan kita. Tetapi Allah membuat yang mustahil itu menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena janji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Barang siapa mengaku dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya dan percaya, maka akan diselamatkan. Itu adalah janji Tuhan, maka kita perlu memegang janji Tuhan. Belum lagi janji Tuhan penyertaannya dalam hidup kita. Dia menyertai hidup kita, Dia menyertai langkah kita. Firman-Nya pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Apa yang keluar dari firman Allah, apa yang keluar dari mulut Allah, mari kita yakini sebagai janji. Sebab hidup kita yang mustahil ini akan menjadi
tidak mustahil bagi Allah. Apapun pergumulan kita, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memperhatikan kami, Engkau menolong kami dalam sebuah kemustahilan. Engkau membuat sesuatu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Engkau yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau buat, yang Engkau memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin, dan Engkau membuat hidup kami yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan, itulah karya Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu lagu, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk GGBI, untuk GBI Immanuel, dan untuk gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami. Engkau terus memberkati bangsa kami, pemimpin kami. Permasalahan yang ada, tantangan hambatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang kemudian harus diselesaikan oleh masyarakat dan juga pemerintahan. Kami mohon Tuhan akan menolongnya. Baik itu demo-demo yang ada, kerusuhan, Tuhan kami mohon pertolongan-Mu supaya Engkau membuat hal-hal yang merugikan ini segera terhenti,
dan dalang-dalang yang memainkan peran di dalamnya, kiranya Tuhan akan menangkapnya melalui aparat setempat supaya bangsa kami kembali aman dan tentram lagi. Berdoa Tuhan untuk perekonomian Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkatinya, dan kami terus mohon berkat Tuhan supaya pemerintahan kami bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Serta kami berdoa untuk penanganan corona. Kami mohon Tuhan akan memberkati masyarakat dan juga memberkati pemerintahan supaya ada kerjasama yang baik sehingga kami semuanya bisa saling mengisi untuk menangani virus corona. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami, Jokowi dan juga para menteri serta pemimpin kami yang lain. Tuhan memberkati mereka dalam kesehatan mereka supaya mereka dapat bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami, dan saat ini kami berdoa untuk GGBI, Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ada organ BPN, organ Bamusnas, organ YBI dan YRSBI, supaya semua yang ada ini dapat menjadi sarana pelayanan umat baptis di tengah bangsa kami, supaya benar-benar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibawa, diberitakan melalui pelayanan-pelayanan GGBI. Berkati pelayanan-pelayanan mereka, BPN, YBI, YRSBI dan Bamusnas secara online maupun secara langsung. Tuhan memberkati supaya benar-benar dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Berdoa juga untuk GBI Manuel, Pendeta Yoce Tairas, Ibu Marike, Pendeta Yoram, Bu Is dan juga Pendeta James serta Bu Erni, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Engkau pilih, para koordinator, guru sekolah minggu dan para pemuda yang membantu pelayanan. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam lindungan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan terus memberkatinya sehingga dapat berdampak baik untuk jemaat-Mu, supaya mereka jemaat dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati juga cabang-cabang yang ada di Ngantang, Kasongan, Kuluk Bali, Jaya Makmur dan Tumbang Tahai. Pendeta-pendeta yang melayani serta jemaat-Mu di sana, Tuhan memberkati supaya apa yang mereka usahakan dapat membuahkan hasil, jiwa baru dimenangkan dan juga jemaat diberkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Simolangit. Kami mohon supaya Tuhan terus memberkati keberadaan kami dapat diterima masyarakat dan juga pelayanan-pelayanan yang kami rencanakan dan yang akan kami kerjakan kiranya dapat menolong jemaat untuk bertumbuh dalam iman mereka. Berdoa juga Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Kiranya Tuhan akan menolong terus memberkati kami semuanya supaya kami dapat menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman saudara kami yang sakit, Ibu Mur, Pak Lukasiono dan juga Bu Esther. Tuhan berkati mereka, lindungilah mereka dan terus berikan pengharapan bagi mereka untuk berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini menyerahkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah doa Rabu kami. Kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.